Haleluya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GPI Sidang Bogor, Minggu tanggal 31 Mei 2020. Segera saja saya akan membaca firman Tuhan dan judul khotbah hari ini adalah Pentakosta. Dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1, saya mulai sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah ini menggambarkan satu kepenuhan daripada Roh Kudus dan diberikan kepada rasul-rasul dan umat-umat jemaat mula-mula. Pentakosta ini diperingati adalah 10 hari setelah kenaikan Kristus dan 40 hari setelah kebangkitan Kristus. Pentakosta artinya penta adalah 50. Jadi pada hari yang ke-50 Allah mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya yang percaya kepadanya, seperti yang barusan saya bacakan tadi. Roh Kudus dijanjikan dalam satu kitab yang mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Roh Kudus ini dijanjikan untuk menolong, dan aku tidak akan membiarkan kalian sendirian, tetapi aku akan mengutus Rohku. Dan Yesus meminta kepada Bapa. Dan janji yang berikutnya adalah pada hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia, baik hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus adalah dengan berbahasa asing sesuai dengan pemberian Roh itu kepada mereka. Sehingga dalam pemahaman kita lewat firman Tuhan ini, bahwa bahasa lidah atau bahasa roh yang diberikan pada saat mereka berkumpul tidak diajarkan, tetapi sesuai dengan pemberian roh itu kepada seseorang. Artinya bahasa roh itu tidak diajarkan oleh seseorang, tetapi bahasa roh itu diberikan berdasarkan pemberian roh itu. Kalau tadi kita baca ada tanda-tanda atau lambang dari Roh Kudus. Yang pertama burung merpati, yang kedua tiupan angin, yang ketiga lidah-lidah api seperti yang kita baca tadi, kemudian seperti air. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Tiupan angin, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan lidah api seperti yang saya baca tadi, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Seperti air, dan barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka. Saudaraku yang terkasih, tanda-tanda orang menerima Roh Kudus dan Roh Kudus dipenuhkan dalam diri seseorang, terjadi perdebatan saudara-saudaraku, bahwa ada orang berpendapat bahwa ketika orang sudah melakukan buah-buah roh, maka dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, ada satu kekeliruan di dalam pemahaman kita, bahwa tanda yang diberikan Tuhan kepada seseorang, saya memberikan contoh apabila untuk menandakan sebuah air di dalam gelas itu penuh, maka air itu akan tumpah. Itu adalah sebuah tanda yang mudah kita mengerti dalam menerjemahkan sebuah tanda. Artinya sebuah gelas itu tandanya penuh, maka dia akan tumpah, airnya akan luber. Maka dalam setiap orang yang menerima Roh Kudus, dia akan memiliki tanda, yaitu seperti yang saya bacakan tadi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang terkasih, orang Israel ada beberapa perayaan-perayaan yang mereka rayakan, yaitu ada perayaan-perayaan yang antara lain, saudara-saudaraku, bahwa mereka juga memperingati hari Pentakosta, yaitu memperingati turunnya Taurat di Gunung Sinai. Lalu pada waktu itu, saudara-saudaraku, ada banyak orang-orang di Yerusalem berkumpul. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Sehingga perkumpulan orang-orang Israel pada waktu itu datang ke Yerusalem adalah untuk memperingati turunnya Taurat Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, Roh Kudus dipenuhkan kepada rasul-rasul dan murid-murid Tuhan, sehingga mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, bukankah mereka yang berkata itu orang Galilea? Artinya mereka menggunakan bahasa yang baru, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada seseorang untuk mengatakannya. Mulut yang lama ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak sanggup memuliakan Allah, karena Roh Kudus itu diberikan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Bahasa lidah maupun bahasa roh itu yang diberikan kepada seseorang adalah untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam dirinya atau di dalam dunia ini. Sehingga bahasa lidah dan bahasa roh itu adalah suatu tanda yang diberikan kepada seseorang untuk pemujian, pemuliaan kepada nama Allah kita. Saudaraku yang terkasih, kalau mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Bahasa roh atau bahasa lidah yang diberikan kepada rasul-rasul itu adalah satu bahasa yang baru, sama seperti ketika orang-orang yang percaya mati dan ketika dia bangkit, maka kepadanya diberikan tubuh yang baru. Dan sama seperti tubuh yang baru itu akan menyongsong Tuhan di angkasa, dan dalam waktu itu Allah akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, langit baru dan bumi baru itu akan turun bersama-sama dengan orang yang percaya ke bumi, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan semua kita akan tinggal di sana. Dan Allah pun ada berdiam di tengah-tengah langit baru dan bumi baru. Itu adalah tempat Allah berdiam yang namanya Yerusalem, kota Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa cara hidup daripada rasul-rasul pada jemaat mula-mula, karena sejak Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, pada waktu itu ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan umatnya, maka
mereka menampakkan sikap maupun karakter yang berbeda, dan mereka menjadi sebuah gereja yang berdiri pada mulanya. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, maka gereja pun berdiri, dan mereka pun memiliki kuasa, dan mereka banyak yang bertobat dan banyak memberikan diri mereka dibaptis. Dan saudara-saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri seseorang disertai dengan tanda. Saudaraku yang terkasih, seperti saya sampaikan tadi, ada banyak perdebatan bahwa ketika ada orang yang menyatakan bahwa tanda seseorang dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus adalah dengan ketika seseorang sudah berbuah roh. Saudaraku yang terkasih, saudara, bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan tanda, saudara-saudaraku, tapi yang menjadi tanda adalah ketika seseorang dicurahkan Roh Kudus dan dipenuhkan Roh Kudus adalah dengan tanda, dengan berbahasa lidah atau bahasa roh. Lalu tanda itu, saudara-saudaraku, akan mengikuti kehidupan orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka pun bertekun di dalam pengajaran, dan mereka berkumpul, dan mereka senang berkumpul. Jadi orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka senang berkumpul, dan mereka bersatu dengan umat-umat yang lain untuk memecahkan roti dan suka berdoa. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, umat-umat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka suka membagi-bagikan apa yang ada kepada mereka. Dan ketekunan hati mereka akan membuat mereka semakin rindu untuk bersatu, sehingga dalam sebuah gereja yang ada perpecahan, maka diragukan Roh Kudus ada tinggal di tempat itu. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan, saudara-saudaraku, kita berjuang terus bagaimana supaya kita merindukan, dan kepada kita diharapkan supaya ada kerinduan untuk menerima pengurapan Roh Kudus dengan tanda itu. Tanda itu, saudara-saudaraku, harus memenuhkan ciri dan tanda bahwa seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Berharap saudara-saudara akan meminta tanda itu, dan percayalah saudara-saudaraku bahwa apa yang kita sampaikan dalam doa dan kebersamaan kita untuk berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Karena di dalam ayat yang pertama katanya tadi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan mereka tidak meninggalkan tempat itu sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebelum mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu akan membuat perubahan-perubahan dalam sebuah gereja. Baptisan Roh Kudus itu akan membuat satu perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara-saudara memiliki kerinduan, kita semua memiliki kerinduan untuk meminta tanda itu. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan satu pujian yang berikut ini.